Johan Makmur merupakan seorang gembala dari GBI Padang. Suami dan ayah dari 4 orang anak ini memiliki visi menjadi alat yang memberkati kota dan bangsa. Namun Tuhan memang mengizinkan untuk kehidupan kita selalu mengalami pembentukan. Tepatnya tanggal 30 September 2009, sekitar jam 5 sore, terjadi gempa besar 7,8 skala Richter yang meluluh lantakkan kota Padang dan sekitarnya. Tak luput, gereja Pendeta Johan Makmur juga terkena dampaknya. Roboh dan seketika 1.200 orang meninggal. Meskipun sebelumnya beliau baru menerima janji Tuhan mengenai sebuah community center. Apa respon dan keputusan hidup dari Pendeta Johan Makmur dan keluarga atas kejadian ini? Kecewakah mereka akan apa yang terjadi dalam hidup ini? Atau mereka tetap melihat bahwa Tuhan sedang memproses mereka untuk sesuatu yang lebih besar? Jangan kemana-mana, temukan jawabannya sesaat lagi hanya di Good News Program. Bisa cerita nggak Pak, waktu pas sebelum terjadi gempa bumi itu gereja Bapak kan udah bagus tuh. Berapa besar sih gerejanya waktu itu? Jadi pada waktu sebelum gempa bumi itu kita tadinya ada 2 ruko. Ya. Dengan kapasitas lebih kurang 185 sampai 200 orang sekali ibadah. Sekali ibadah. Nah setelah itu kita mendapatkan kesempatan untuk mengambil 1 ruko lagi di sebelahnya. Jadi jajaran 3 ruko. Iya. Nah ketika kita lagi senang-senangnya lagi merenovasi ruko tersebut, saya sepertinya dapat tuntunan dari Tuhan, saya tahu itu. Saya diajak ke tanah di belakang gereja yang ruko 3 itu. Dan ketika itu ada seperti satu petunjuk yang mengatakan bahwa nanti di tanah ini akan kubangun rumahku yang akan disebut dengan community center. Wah, gak lama saya melihat ada satu gambar secara visual turun dari langit. Iya. Dan saya kaget, itu high rise building, bangunan tinggi. High rise building. Ya. Dan tentunya, wah saya berpikir-pikir, wah ini luar biasa penglihatan ini. Dan supaya saya tidak lupa, saya ajak satu teman arsitek untuk mengoret-oret penampakan tadi. Iya. Oke. Iya. Dan arsitek bingung, ini tanah siapa? Ini tanah orang lain. Cuma saya mendapatkan petunjuk bahwa nanti ini akan jadi bangunan begitu. Nah ketika itu saya coba minta arsitek itu menghubungkan ruko kita di depan dengan tanah yang di belakang yang akan menjadi bangunan tinggi itu. Iya. Saya katakan coba bikin bridging atau jembatannya lah. Dan dia ketawa, dia bilang, Pak Johan, kalau Anda mau bagus, ruko Anda di depan ini mesti runtuh dulu. Wah, saya bilang, ini dalam hati saya, ini ruko yang satu masih nyicil, masa diruntuhin gara-gara mau bagus itu kan. Jadi rupanya nggak lama, ada gempa bumi yang meruntuhkan dengan sendirinya bangunan gereja kita di Padang itu. Nanti Karena Bapak nggak rela kalau diruntuhin, malah ada runtuh beneran. tangannya. Apakah Bapak sedih waktu itu? Ibu bagaimana waktu itu perasaannya, Bu? Ini gereja hancur ya bangunannya. Rumah juga? Rumah enggak. Oke, bagaimana perasaannya melihat gedung gereja itu runtuh? Ini yang baru direnov ya katanya? Ya, ini yang lagi kita baru renov. Runtuh memang ketika itu yang pola pikir saya yang pertama itu bagaimana caranya untuk beribadah. Dan sepertinya saya mendapatkan petunjuk, inilah waktunya bagi kamu untuk bisa melihat tanah yang kosong tadi yang di belakang itu, ya kan? Karena gerejanya sudah runtuh, ya sekarang fokusnya beralih kepada tanah yang kosong itu. Ya, ketika itu saya coba ambil inisiatif untuk menghubungi pemilik tanah yang di belakang, dengan tujuan untuk kita bisa pinjam. Dan saya ketika itu menghubungi salah satu daripada pemilik tanah, karena itu tanah keluarga. Dan saya katakan bahwa boleh nggak tanah ini dipinjam, kami mau bangun ibadah. Jawabannya boleh Pak Johan, tetapi ingat bahwa tanah ini bukan untuk dipinjamin. Tanah ini justru kami mau jual. Wah, saya dengan PD-nya katakan ya siap, nanti kita dari gereja akan ambil lah itu tanah ya kan di belakang itu. Dan hal yang pertama kita lakukan dalam ibadah itu adalah membangun tenda.
Jadi tendanya itu tenda biru. Ada lagunya dong. Ada lagu tenda biru. Jadi ya kita bangun ibadah di sana. Tapi yang saya mulai melihat begini. Justru di balik kegoncangan, semangat untuk datang ibadah itu lebih besar. Dengan jumlah ketika nggak ada goncangan. Mengapa demikian, Pak? Nah, saya pikir begini, memang firman Tuhan ini aneh. Di balik goncangan itu, kalau saya selalu terima visi dari gembala pembina kita itu, di balik goncangan selalu ada yang namanya tuayan. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.